Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode MFEP atau yang disebut sebagai metode Multi-Factor Evaluation Process. Metode MFF ini merupakan salah satu metode yang bisa Anda gunakan untuk penyelesaian atau membantu menyelesaikan suatu masalah dalam suatu perusahaan atau institusi. Jadi, salah satu metode dalam SPK membantu dalam pendukung keputusan atau yang disebut sebagai metode MFF, ini akan melakukan penilaian secara subjektif dan intuitif terhadap faktor indikator atau faktor penyebab dari sebuah masalah yang dianggap penting. Pada metode MFF, penilaian bobot ini ditentukan berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan. Jadi, kepentingan yang paling penting untuk kriteria itu akan mendapat nilai yang lebih besar. Tahapan dalam metode multifaktor evaluation process yang pertama adalah Anda menentukan kriteria faktor, kemudian Anda tentukan bobot dari faktor tersebut. Nanti disebut sebagai istilahnya NBF. Kemudian yang kedua adalah Anda berikan bobot evaluasi faktor. Jadi nanti faktor-faktor yang sudah Anda tentukan pada bagian ke-1 dan sudah Anda berikan bobot. Yang bagian kedua ini adalah Anda memberikan nilai terhadap alternatif. Jadi nanti ada beberapa alternatif atau sampling dan dari kriteria yang sudah Anda tentukan, Anda berikan nilainya gitu. Untuk yang ketiga, Anda hitung nilai bobot evaluasi atau NBE. Kemudian selanjutnya yang keempat ialah Anda menghitung total bobot evaluasi atau TBE. Yang terakhir adalah perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Langsung saja kita mulai ke studi kasus. Jadi misalkan ada seorang pembeli hendak melakukan pembelian sebuah laptop. Namun dia masih bingung ingin membeli dengan merek yang mana gitu. Jadi dia memiliki kriterianya meliputi dari prosesor, RAM, VGA, dan hard disk ya. Nah, laptop yang akan dinilai ini kita ngambil sampel hanya 5 merek terkenal saja. Nah, pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menentukan kriteria atau variabel, kemudian Anda berikan bobot. Sebelumnya sudah kita buat beberapa kriteria yang diinginkan oleh pembeli, yaitu harga, prosesor, RAM, VGA, dan hard disk. Nah, masing-masing ini akan diberikan bobot. Jumlah bobot semua kriteria harus akumulasinya harus 100%. Jadi kalau harga 35%, prosesor 30%, RAM-nya 15%, VGA-nya 10%, dan hard disk-nya 10%, berarti jumlah keseluruhannya adalah 100%. Dan penilaian untuk kriteria bobotnya itu berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi misalkan pembeli dia menomorsatukan atau memprioritaskan harga yang paling penting ketika akan membeli laptop. Berarti bobot harga itu akan lebih tinggi dibanding dengan bobot-bobot yang lain. Jadi kalau Anda lihat di sini antara VGA dan hard disk memiliki bobot yang sama berarti artinya setara. Jadi tidak ada yang penting satu sama lain atau tingkat kepentingannya sama gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penilaian NEF. Jadi setelah diberikan bobot masing-masing kriteria, selanjutnya adalah memberikan masing-masing nilai atau bobot dari samplingnya ya terhadap kriteria-kriteria yang sudah dibuat sebelumnya. Range-nya ini bisa mulai dari 1 sampai 100. Biasanya dapat diperoleh dari sebaran kuesioner kepada responden. Jadi misalkan si pembeli kan masih bingung ingin membeli laptop jenis apa. Nah, jadi ketika mau mengambil suatu keputusan, ada kuesioner yang disebarkan dulu ke pembeli-pembeli yang lain gitu tentang nilai atau bobot dari masing-masing sampling laptop.
berhubungan atau berkenaan dengan kriteria yang diinginkan oleh si calon pembeli yang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini, ada kriterianya ada 5, ada C1, C2, C3, C4, C5. C1 artinya kriteria ke-1 yaitu harga, C2 berarti kriteria kedua yaitu prosesor, C3 berarti kriteria ketiga RAM, C4 kriteria keempat VGA, dan C5 kriteria yang kelima yaitu hard disk. Jadi, pembeli memiliki 5 kriteria dan ada 5 jenis laptop merek terkenal yang akan diuji cobakan. Nanti nilai-nilai di sini, ini range-nya kan 1 sampai 100. Misalkan untuk merek ke-1, untuk harga, ketika sudah memperoleh hasil jawaban dari responden, ternyata nilainya atau bobotnya 100, berarti sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian atau misalkan cocok gitu ya, jadi antara harganya dengan laptopnya cocok 100, berikan nilai. Kemudian kalau untuk yang ini kriteria yang pertama ya, untuk merek yang kedua ketika ngomongin harga ini nilainya 70. Merek ketiga pun seperti itu. Ya, dan ini nilai-nilai di sini ini berdasarkan jawaban dari responden. Jadi ada kuesioner dulu yang disebarkan. Kemudian kalau kita bicara tentang misalkan C5 nih, C5 kriterianya hard disk. Nah, bisa dilihat di sini ketika kita menilai hard disk, ada nilai yang lumayan kecil gitu. Jadi pada merek kedua kalau kita ngomongin hard disk, nilainya 50. Ya, jadi nanti Anda berikan nilai ini sesuai dengan data yang Anda miliki berdasarkan kuesioner kepada responden, misalkan seperti itu untuk laptop ini contoh kasusnya ya. Jadi setelah memperoleh hasil seperti ini, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu perhitungan NBE. Nah, rumusnya perhitungan NBE adalah NBF atau nilai bobot evaluasi dikali dengan NEF, yaitu nilai evaluasi faktor gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi kita menghitung bobot evaluasi dari masing-masing laptop dari merek ke-1 sampai dengan merek ke-5 ya. Bisa dilihat kalau merek ke-1, NBF berarti penilaian bobot yang awal sekali. Jadi kriteria ke-1 kan 35%, kriteria kedua 30% dan seterusnya. Ini poin-poin atau bobot untuk menentukan kriteria berdasarkan skala prioritas. Kemudian kalau NEF ini berdasarkan data yang sebelumnya. Jadi kalau Anda masuk atau kita kembali ke slide sebelumnya, Anda sudah mengisi ya di sini untuk penilaian NEF, kan mereknya untuk merek ke-1 kriterianya 1 sampai 5 ini ada 100, 85, 80, 75 dan 90 untuk merek ke-1. Ya, ini merek kedua 70, 80, 80, 70, 50. Karena kita fokus ke yang satu dulu, merek ke-1. Di sini merek ke-1 bobotnya atau nilainya 100, 85, 80, 75 dan 90. Kita pindahkan ke bagian perhitungan NBE. Ya, jadi seperti ini. Kalau NBF, ngerti ya yang tadi awal sekali. Nah, untuk NEF berarti penilaian yang berdasarkan kuesioner. Jadi diperoleh seperti ini hasilnya. Ya, untuk NBE, Anda lihat lagi rumusnya. Rumusnya adalah NBF dikali dengan NEF, sehingga 35% dikali dengan 100 hasilnya 35. 30% dikali 85, 26. 15% dikali 80, 12. 10% dikali 75, 8. 10% dikali 99. Ini untuk merek yang ke-1. Bagaimana untuk merek yang kedua? Caranya, step by step-nya sama. Jadi NBF-nya sama semuanya, yang beda itu NEF-nya gitu ya. Jadi NBF itu kita ngambil yang nilai di awal untuk bobot kriteria berapa persennya. Kemudian NEF berarti yang berdasarkan hasil kuesioner. Baru dihitung NBE-nya. NBE rumusnya NBF dikali dengan NEF. Jadi 35% dikali 70, 25. Dan seterusnya seperti itu. Anda hitung sampai dengan merek ke-5. Ya, jadi Anda hitung semuanya sampai merek ke-5. Nah, ini boleh dibulatkan nilainya ya. Jadi kalau mendekati boleh dibulatkan misalkan 10% dikali 65 gitu ya. Anda boleh bulatkan menjadi 7. Tapi kalau Anda ingin dalam bentuk pecahan menjadi 6,5 boleh juga gitu ya.
Kemudian kita lanjut ke perhitungan TBE. Jadi perhitungan TBE berarti hasil yang tadi sebelumnya yang dari NBE ini akan diakumulasikan dari masing-masing merek. Jadi merek ke-1 TBE-nya berapa, merek kedua TBE-nya berapa, dan seterusnya sampai dengan merek ke-5. Rumusnya TBE yaitu total bobot evaluasi sama dengan NBE ke-1 ditambah dengan titik-titik sampai dengan NBE ke N. Artinya dari titik ini bisa aja sampai ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke N gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, kita kan cuman menghitung sampai bagian sini saja. Ya, jadi hanya menghitung sampai NBE saja. Nah, dari NBE, kita mau hitung TBE. Caranya gimana? Anda tinggal akumulasikan aja dari merek yang ke-1. Hasil NBE-nya tadi sudah diperoleh dari 5 kriteria yang dicari. Nah, ini kan masing-masing ada nilai bobotnya. Ya, ada nilai hasilnya 35, 26, 12, 8, dan 9. Ini tinggal diakumulasikan saja. 35 ditambah dengan 26 ditambah dengan 12 ditambah dengan 8 ditambah dengan 9. Jadi hasilnya 89. Untuk yang merek kedua, ketiga, keempat, dan kelima, caranya sama. Ya, jadi tinggal Anda mengakumulasikan saja kolom nilai yang ada pada kolom NBE-nya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang merek kelima, berarti 28 ditambah dengan 23, ditambah lagi dengan 14, ditambah 8, dan ditambah 7. Hasilnya menjadi 79. Nah, selanjutnya adalah tahap yang paling penting sekali adalah tahap terakhir perankingan alternatif. Makin tinggi nilai TBE berarti makin besar kemungkinannya merek laptop tersebut dipilih oleh si calon pembeli. Jadi nanti untuk alternatifnya kita punya 5 alternatif, merek ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk merek ke-1 nilai TBE-nya 89, merek kedua nilai TBE-nya 73, merek ketiga nilai TBE-nya 77, merek keempat nilai TBE-nya 88, dan merek kelima yang terakhir TBE-nya 79. Kemudian kita ranking atau kita urutkan berdasarkan yang terbesar. Berarti merek ke-1 ini urutan pertama, merek keempat urutan kedua, merek ketiga urutan ketiga, merek kelima urutan keempat, dan merek kedua ini akan menjadi urutan terakhir, urutan kelima. Ya, jadi berdasarkan tampil di atas, Anda bisa lihat bahwa laptop atau merek laptop atau alternatif merek laptop yang ke-1 ini memiliki nilai yang tertinggi, berarti dia memiliki urutan yang pertama, sehingga bisa menjadi saran untuk calon pembeli ketika akan memilih merek laptop sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang dia cari. Jadi meliputi harga, kemudian VGA, ya, kemudian memori, ya. Jadi ada beberapa prosesor, ya. Jadi ada RAM, ya, random access memory-nya. Jadi beberapa hal keterangan-keterangan untuk kriteria ke-1 sampai dengan ke-5 ini yang diinginkan oleh si calon pembeli. Maka alternatifnya yang pertama adalah merek ke-1. Tapi sama seperti metode-metode lain dalam sistem pendukung keputusan, merek ke-1 ini hanya sebagai alternatif pilihan dalam mendukung keputusan si calon pembeli. Bukan berarti harus memilih merek yang ke-1 untuk laptopnya. Jadi bisa saja dia memilih merek lain sekiranya memang menurut si calon pembeli merek ke-1 itu misalkan ada yang tidak sesuai dengan kriterianya. Misalkan gini, kalau kita melihat kriteria yang di merek ke-1 harganya kan 100, berarti artinya bisa jadi dia itu lebih mahal gitu ya, tapi mumpuni dari segi kualitasnya sesuai misalkan gitu. Tapi ternyata si calon pembeli ketika harganya tidak sesuai dengan budget, otomatis kan dia akan mundur gitu, memilih laptop yang lain lagi, alternatif yang lain lagi gitu.
Baik, saya pikir untuk penjelasan MFF ini atau metode multifaktor evaluation proses, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya. Silakan kontak saya melalui chat di Google Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dan metode-metode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.